Kak Eca di hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Nah, kita akan bersama yang melakukan pembelajaran di hari ini dalam program kesayangan kita yaitu Huele Par Belajar. Mari katong belajar bersama. Nah, sahabat cerdas, di hari ini cuacanya sangat baik sekali ya, sangat bagus, sangat cerah. Nah, ini membuat sahabat cerdas semuanya untuk semangat untuk melakukan pembelajaran di hari ini. Sesuai dengan lagu yang tadi kita sudah dengar lagi ya, lagu tentang rindu kebersamaan diciptakan oleh Gorbi TCR dan di cover oleh Virumi Voice, Sandi Betai, Robi Sawaki. Nah itu menceritakan ya bagaimana kerinduan kita untuk dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, tetapi dalam keadaan pandemi COVID-19 yang sedang kita alami di saat ini ya, yang mengharuskan kita semua harus tetap stay di rumah dan melakukan protokol kesehatan supaya kita dapat terhindar dari virus COVID-19. Nah, tapi bagi sahabat cerdas semuanya, walaupun kita tidak dapat berkumpul seperti biasanya untuk melakukan pembelajaran di sekolah, sahabat cerdas semuanya bisa melakukan pembelajaran bersama dengan Kak Eca ya. Dan juga Kak Eca menghadirkan guru-guru yang dapat membantu sahabat cerdas semuanya dalam proses pembelajaran melalui program pembelajaran kita Huele Par Belajar. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya tetap stay untuk mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huele Par Belajar. Oke sahabat cerdas, nah di saat ini ya sahabat cerdas, di hari Kamis sesuai dengan jadwal kita untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk jenjang sekolah menengah atas. Di saat ini sudah hadir bersama Kak Eca di studio radio Suara Maluku Cerdas Ibu Guru Ibu Megi yang di minggu kemarin sudah melakukan pembelajaran bersama dengan sahabat cerdas semuanya. Di hari ini Ibu Megi kembali hadir untuk memberikan pembelajaran pastinya dengan tema yang berbeda juga bagi sahabat cerdas semuanya. Nah untuk itu sahabat cerdas jangan sampai melewatkan akan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Megi sendiri ya. Jadi harus tetap untuk mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, kalian juga dapat melihat pembelajaran ini langsung di live streaming ya pada channel BTKI Maluku. Jadi bisa langsung dikunjungi channel BTKI Maluku. Nah di situ sahabat cerdas langsung dapat melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Megi di hari ini. Dan jangan lupa bagi sahabat cerdas yang mengunjungi channel BTKI Maluku untuk like video-video yang ada, video pembelajarannya, dan di subscribe ya bagi sahabat cerdas yang belum subscribe. Oke, kalau gitu sahabat cerdas langsung saja kita belajar bersama dengan Ibu Megi. Selamat pagi anak-anak sekalian yang berada di rumah ataupun yang di hari ini melakukan kegiatan di mana siaran dari BTKI ini didengar, bahkan yang juga menonton channel BTKI Maluku. Bu Megi akan kembali masuk pada pelajaran yang masih berkisar pada kelas 11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Kita berdoa. Selesai. Kalau 2 minggu yang lalu Ibu Megi telah memberikan pelajaran kelas 11 tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, maka di hari ini kita akan melanjutkan dengan proses menuju Indonesia merdeka. Karena sudah kita ketahui sendiri bahwa ketika Jepang menduduki Indonesia 1942 sampai 1945, disitulah Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaannya. Sebelum sampai kepada proklamasi kemerdekaan, kita lihat dulu apa saja yang disiapkan oleh para pemuka dari negara Indonesia, bahkan Jepang sendiri, untuk pada akhirnya kita boleh merdeka 17 Agustus 45. Kita mulai dengan janji kemerdekaan yang sudah 2 minggu lalu saya terangkan bahwa Jepang itu ketika mereka sudah mulai
mundur atau mereka sudah mulai mendapat tekanan daripada sekutu, maka Kaisar memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia tidak sepenuhnya memuaskan hati rakyat Indonesia. Kemudian karena yang tadi dikatakan tidak sepenuhnya memuaskan hati rakyat Indonesia, maka perjuangan bangsa Indonesia digerakkan mulai pada tahun 1945 sendiri, ketika Jepang membentuk organisasi-organisasi semi militer yang pada 2 minggu lalu telah disebutkan, ada Kenedan, Sekbodan, ada Fujinkai, ada Pekta, ada Heiho. Dan ketika pemuda-pemuda Indonesia diberikan kesempatan untuk belajar tentang militer, maka pada tahun 1945 sekalipun Jepang telah memberikan janji kemerdekaan, tetapi tentara Pekta, pembela tanah air yang menjaga Indonesia di Blitar itu melakukan penyerbuan atau penyerangan kepada Jepang. Mengapa sampai tentara bentukan Jepang ini dia berontak? Itu ada 2 sebab. Yang pertama, perwira-perwira Pekta kerap direndahkan oleh Jepang, oleh para shidokan yang melatih mereka sendiri. Karena ya memang pada saat itu kita dijajah oleh Jepang, maka shidokan yang melatih tentara Jepang, tentara Pekta, ya bahkan Pekta yang sudah termasuk di dalam perwira Pekta itu mereka sangat direndahkan karena para shidokan itu mereka bersikap congkak dan sombong kepada tentara Pekta. Yang kedua, mengapa tentara Pekta itu dia berontak di Blitar pada tahun 1945? Itu karena mereka tidak tahan melihat rakyat mereka sendiri yang melakukan kerja rumusa yang dilakukan oleh Jepang. Kalian bisa bayangkan, tentara Pekta buatan Jepang harus melihat bagaimana pekerja-pekerja rumusa yang adalah orang tua saudara mereka setanah air itu mereka kerja dengan tidak pandang lelah. Kekecewaan terhadap tentara Pekta ini itu makin menjadi-jadi ketika mereka ditugaskan mengawas pekerjaan rumusa membangun kubu di pantai selatan Pulau Jawa. Dan karena itu sejak dini hari para rumusa dipaksa bekerja berat hingga sore tanpa makan, tanpa upah. Makanan dan bantuan kesehatan sangat minim sehingga separuh dari mereka itu jatuh sakit dan meninggal pada saat itu juga. Dan seperti yang telah diterangkan pada 2 minggu yang lalu bahwa para rumusa ini bukan hanya lelaki tetapi juga adalah perempuan, sehingga tentara Pekta yang mengawasi mereka bekerja tidak sampai hati melihat saudara-saudara mereka dipekerjakan begitu menyedihkan. Karena itu pemberontakan itu dilakukan dengan menyerbu gudang persenjataan dan membunuh beberapa tentara Jepang. Anak-anak sekalian, ketika pemberontakan Pekta, Jepang kaget. Mengapa? Karena organisasi atau orang-orang yang mereka bentuk untuk menjaga tanah air atau Pekta itu dari serangan balik musuh kok bisa balik menyerang mereka. Akibatnya Jepang mulai
menyadari bahwa di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu muncullah bibit-bibit revolusi di tanah Jawa, sehingga dampak daripada pemberontakan PETA di Blitar pada saat itu, pemerintah Jepang memutuskan untuk mengurangi kekangan terhadap rakyat pada saat itu, yaitu kita masuk dengan pemberontakan PETA yang merupakan munculnya semangat dari orang-orang di Pulau Jawa terhadap Jepang. Selanjutnya kita lihat, karena ini tadi kita punya fokusnya proses menuju kemerdekaan Indonesia, Ibu mulai dengan pemberontakan PETA. Tapi ada peristiwa-peristiwa penting ketika Indonesia akan dimerdekakan. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, pembentukan PPKI. Yang ketiga, jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan yang keempat, peristiwa Rengas Dengklok. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa tersebut. Yang pertama, Jepang ketika dia sudah memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, dan ketika sekutu mulai penyerangan balik dari Australia, dan juga peristiwa-peristiwa pemberontakan PETA, maka Jepang mulai mengambil hati rakyat pertama dengan membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau di orang Jepang bilang Dokuritsu Jumbi Chosakai, pada 1 Maret 1945 oleh Kumachiki Harada. Tindakan ini merupakan langkah konkret bagi janji Koiso, yaitu janji kemerdekaan. Dan ketua BPUPKI pada saat itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat yang ditetapkan oleh Jepang. Pembentukan BPUPKI didasarkan karena kedudukan kekuasaan Jepang yang sudah terancam, yang tadi Ibu telah lakukan. Jadi anak-anak sekalian, kebijakan pembentukan BPUPKI bukan murni kebaikan hati daripada Jepang. Hanya Jepang mementingkan diri mereka sendiri. Pertama, Jepang ingin berusaha mempertahankan kekuatan mereka yang masih tersisa dengan memikat hati masyarakat Indonesia. Yang kedua, Jepang masih berusaha untuk melaksanakan politik kolonialnya di Indonesia. Selain BPUPKI, Jepang juga membentuk badan tata usaha atau semacam sekretariat dengan keanggotaannya 60 orang. Dan karena itu RP Suroso ditunjuk sebagai pemimpin badan tata usaha tersebut dengan 2 wakil, yaitu Abdul Ghaffar Pringgodikdo dan orang Jepang yang bernama Masuda. Nah, kita kan tahu bahwa kalau ditanya sejak kalian SD, siapa ketua BPUPKI dan wakilnya, pasti dijawab bahwa ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dan RP Suroso. Padahal kita tidak tahu bahwa selama ini ada 2 orang wakil daripada RP Suroso, yaitu Abdul Ghaffar Pringgodikdo dan orang Jepang bernama Masuda. Nanti kalian tanyakan lagi, mengapa harus ada orang Jepang di dalam kegiatan ini atau di dalam badan ini? Kegiatan orang Jepang ditempatkan di situ bukan sebagai mata-mata, tetapi untuk mengarahkan anggota atau BPUPKI itu sendiri. Ya, kita lanjut. Apa tugas dari BPUPKI? Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi,
tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Itu tugas BPUPKI. Jadi mereka tidak mempersiapkan kemerdekaan. Mereka hanya mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan ketika Indonesia itu dia akan merdeka. Dan kalian tahu bahwa BPUPKI itu beranggotakan 67 orang, di mana 60 orang dari Indonesia dan 7 orang lainnya dari Jepang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan, bahwa 7 orang itu bukan mata-mata Jepang, tapi mereka mengarahkan BPUPKI itu sendiri. Nah, kita lihat BPUPKI ini sebenarnya adalah peletak Indonesia merdeka, peletak atau dasar daripada negara Indonesia. Mengapa? Karena BPUPKI ini mereka bersidang, mereka tidak memikirkan bagaimana negara ini merdeka, dia pembatas dari mana dan siapa pemimpinnya, tidak. Tapi yang mereka pikirkan, di negara yang majemuk ini kira-kira nantinya didirikan atas dasar apa. Karena itu dalam sidang-sidang BPUPKI mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni itu yang dibicarakan adalah rumusan dasar negara yang harus dipakai ketika Indonesia merdeka. Nah, kita lihat siapa-siapa saja pencetus dasar negara Indonesia ini. Yang pertama adalah Profesor Muhammad Yamin, yang dalam sidang pertama secara lisan ia mengatakan konsep dasar negara yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima kesejahteraan rakyat. Itu konsep yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ketika sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei 45. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945 Mr. Supomo mengemukakan konsep dasar negaranya. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Jadi 2 konseptor dasar negara, yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo. Kemudian pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno mengemukakan konsep dasar negaranya. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, anak-anak sekalian, gagasan daripada konsep dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno disebut dengan istilah Pancasila. Pancasila menurut Soekarno yang 5 sila itu bisa diperas menjadi trisila atau 3 sila. Yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan menurut Soekarno sendiri, dari trisila ini bisa diperas lagi menjadi ekasila, artinya gotong royong. Ini adalah konsep yang merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang nantinya akan merdeka itu berada dalam kerangka satu kesatuan yang tak terpisahkan. Anak-anak sekalian, masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang
dan disebutkan detik-detik lahirnya Pancasila. Karena itu, setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi kalian sudah bisa memahami mengapa sekarang ini tanggal 1 Juni itu kita libur. Karena disitulah dasar negara kita pertama dikumandangkan oleh Soekarno. Tapi bukan berarti bahwa konsep dasar negara Soekarno itu yang dipakai. Pidato dari Insinyur Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Jadi mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni itu disebut masa persidangan BPUPKI yang pertama. Setelah itu mereka mengalami reses persidangan atau mereka beristirahat. 1 bulan kemudian maka dimulailah persidangan yang kedua. Dan di persidangan yang kedua ini itu dibentuk lagi yang namanya Panitia 9 dari anggota BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, yang menonton di channel bisa melihat bahwa BPUPKI ini dia membentuk kembali lagi Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan 8 orang keanggotaannya. Dan hasil daripada Panitia 9 ini nantinya akan dicetuskan di dalam sidang masa persidangan yang kedua. Akhir bulan Juli 1945 BPUPKI menyetujui dasar negara yang dirancang oleh Panitia 9. Dasar rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap, dan yang ketiga Batan Tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang tersusun atas pasal-pasalnya. Tiga konsep ini itu tertuang di dalam yang namanya Piagam Jakarta. Ya anak-anak sekalian, dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai. Sidang kedua ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Sidang ini sekaligus merupakan akhir dari BPUPKI. Karena setelah itu hasil kerja BPUPKI dilaporkan ke pemerintah Jepang, dan pemerintah Jepang membentuk lagi badan baru yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI atau Dokuritsu Suimbi Chosakai. Ya, kita lanjut ke yang kedua, pembentukan BPUPKI. Pembentukan PPKI. Pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus 45. PPKI sendiri dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan sebab dianggap telah menyelesaikan tugasnya oleh Hisashi Terauchi. Berbicara mengenai tujuan dibentuknya PPKI, pada umumnya itu adalah melanjutkan tugas-tugas daripada BPUPKI. Jadi mereka memiliki tujuan utama, yaitu menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan dan juga melakukan tata negara beserta struktur kenegaraan. Jadi ada beda tugas antara BPUPKI dan PPKI. Pembentukan PPKI adalah sebagai janji kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Jepang yang semakin terdesak pada saat Perang Dunia Kedua kala itu membentuk PPKI lagi untuk menarik simpati bangsa-bangsa. Jadi tugas utama yang diembankan oleh Jepang kepada PPKI adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan Indonesia merdeka. Itu dua badan
yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia pada saat itu mewujudkan janji kemerdekaan. Selanjutnya yang ketiga, jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nanti dipertanyakan lagi, mengapa bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu juga mempengaruhi kemerdekaan Indonesia. Kita lihat bahwa Jepang pada awal mereka turun di Pasifik, mereka memiliki kekuatan yang cukup besar, dan sekutu yang dipimpin oleh Amerika pada saat itu di daerah Asia Tenggara, pimpinan sekutu itu MacArthur. MacArthur sebelum ia keluar dari Filipina, dia sudah berjanji dan dia mengatakan bahwa dia akan kembali lagi membentuk kekuatan baru dari Australia. Maka sekutu dia mulai muncul dan pada akhirnya dia bangun lagi kekuatan menyerang daerah-daerah dudukan Jepang, termasuk nantinya juga bangsa Indonesia. Pada tahun terakhir Perang Dunia Kedua, sekutu bersiap-siap melancarkan serbuan ke daratan Jepang yang memakan biaya besar. Amerika Serikat sebelumnya melaksanakan kampanye pengeboman yang melulu lantahkan banyak kota di Jepang. Dan kalian yang menonton channel itu, kampanye itu dilakukan lewat disebarkan selebaran dari pesawat di udara untuk daerah Jepang. Bahkan kalau dalam catatan sejarahnya kurang lebih 800.000 selebaran yang ditebarkan dari pesawat udara kepada Jepang. Perang di Eropa setelah Jerman menandatangani penyerahan kekalahan mereka 8 Mei 45, tetapi Jepang tidak memenuhi tuntutan sekutu untuk menyerah tanpa syarat, sehingga sekarang sekutu hanya tinggal untuk menaklukkan Jepang karena bersama dengan Inggris dan Tiongkok, Jepang, pasukan sekutu Jepang yang lain sudah berhasil dikalahkan. Jadi anak-anak sekalian, Jepang mengabaikan ultimatum dari Amerika Serikat lewat selebaran bahwa akan diluluhlantahkan kota-kota Jepang. Nah, sebenarnya semua kota Jepang itu akan diluluhlantahkan, tetapi tanpa disadari strategi yang dilakukan oleh Amerika itu ternyata tidak semua kota yang diluluhlantahkan, hanya Hiroshima dan Nagasaki. Kalau yang menonton channel itu kalian melihat bahwa dari Pulau Tinian, Amerika itu dia membom kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan kota Nagasaki. Nah, ini anak-anak sekalian, kota Hiroshima itu dibom nuklir yang disebut Little Boy. Itu dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus di Hiroshima. Ya, ledakan bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki adalah peristiwa yang paling memilukan yang masih diingat dalam sejarah, termasuk apalagi sejarah bangsa Jepang. Meskipun bom ini telah menjadi bukti kemajuan atas peradaban ilmu pengetahuan yang telah dicapai kala itu, tetap peristiwa ini adalah salah satu sisi gelap peristiwa perang pada dunia. Kalian bisa lihat, bisa nonton juga di televisi, ada kalau kalian nonton itu ada film MacArthur. Nah, itu film penyerangan Jepang dari Hawaii sampai kembali akhirnya Jepang dikalahkan oleh tentara sekutu. Ini pada tanggal 6 di Hiroshima. Selanjutnya tadi dikatakan
pada tanggal 9 kota Nagasaki. Jadi bom atom yang diterjunkan atau yang membomkan hasil kota Hiroshima namanya Little Boy. Sementara bom yang berikut itu namanya bom Fatman yang dijatuhkan dari pesawat pemboman Amerika yang namanya pesawat B-29. Itu di Nagasaki. Jadi dengan jatuhnya 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itulah pada akhirnya tentara Jepang atau Jepang itu dia menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Lalu bagaimana dengan nasib Indonesia? Nasib Indonesia ketika jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki, maka Laksamana Terauchi yang berkedudukan di Dalat Saigon, Vietnam, dia memanggil Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Saigon. Disitulah Jepang memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada Indonesia. Jadi Jepang memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada Indonesia itu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang diwakili oleh Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua BPUPKI, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan sekretaris PPKI. Ketika Jepang sudah menyerahkan Indonesia merdeka, telah terdengar oleh pemuda-pemuda Indonesia yang bekerja di radio Jepang yang namanya Domei. Dan ketika mereka pulang, Soekarno-Hatta, Rajiman pulang ke Indonesia, maka terjadilah peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Rengas Dengklok yaitu peristiwa penculikan atau pengamanan Insinyur Soekarno Dr. Randus Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah markas peta pada saat itu. Penyebabnya adalah perbedaan pandangan waktu tentang pelaksanaan kemerdekaan Republik Indonesia antara golongan tua dan golongan muda. Nah, jadi itu perbedaan. Golongan tua ingin Indonesia merdeka lewat PPKI karena sudah dibentuk oleh Jepang. Tetapi golongan muda menginginkan ketika Jepang sementara sudah kalah dan Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, itulah kita harus merdeka. Tapi golongan tua tidak menghendaki apa yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta, oleh golongan muda, maka mereka diamankan dengan tujuan supaya tidak ada intimidasi atau tidak ada pengaruh lain terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, sehingga mereka diamankan di daerah Rengas Dengklok, daerah Kerawang yang merupakan markas peta. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Di situ di daerah Kerawang atau Rengas Dengklok itu pun juga tetap ada desakan dari para pemuda supaya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan, sehingga jangan ketika tentara sekutu datang ke Indonesia mengangkut tawanan perang, lalu Indonesia kembali dijajah ataupun diberikan kepada Belanda. Ketika ada kompromi dan kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan golongan muda yang diwakili oleh Ahmad Subarjo, maka mereka kembali lagi memulangkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Nah, di Jakarta golongan muda juga diwakili oleh Wikana dan golongan tua diwakili
oleh Subarjo tadi itu melakukan perundingan tempat proklamasi. Mereka pun menyetujui tentang lokasi proklamasi itu akan dilaksanakan. Maka dari itu, ketika Soekarno kembali lagi ke Jakarta bersama dengan para pemuda yang menculik mereka, sekarang mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi itu. Akhirnya tempat yang didapati saat itu adalah rumah dari seorang Jepang yang bernama Laksamana Maeda. Mereka mulai merumuskan naskah proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh, ini konseptor ya, konseptor daripada teks proklamasi itu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekarni, BM Dia, dan Sudiro. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, anak-anak sekalian, konsep proklamasi yang asli itu yang tulis tangan, yang ada coret-coret. Kemudian konsep itu diketik oleh Sayuti Melik. Lalu di aslinya, konsep aslinya itu tercantum tahun 05. Itu tahun 05 pada saat itu adalah tahun Jepang. Tapi sekarang kan kalau kalian mendengar pembacaan proklamasi pada setiap 17 Agustus bukan tahun 05, tapi tahun 1945. Itu yang disiapkan pada saat itu. Jadi naskah proklamasi inilah yang menandakan bahwa nantinya ketika dikumandangkan, dibacakan, Indonesia merdeka. Lalu kemudian setelah naskah proklamasi, Soekarno dan yang lain juga menyiapkan bendera. Nah, bendera asli atau bendera pusaka ya. Bendera pusaka itu dia berukuran 120 cm kali 180 cm. Itu yang biasa dinaikkan di lapangan-lapangan upacara. Dan bendera pusaka itu bukan bendera pusaka yang dijahit dengan mesin, tapi dirajut oleh Ibu Fatmawati dengan tangan. Jadi kalau sekarang kalian setiap tanggal 17 itu ada pengibaran bendera di Istana Merdeka, itu ada 2 bendera. Satu itu bendera pusaka yang sudah tidak bisa lagi dinaikkan karena sudah lapuk, dan satu bendera duplikat. Jadi bendera duplikat itu tetap sama, dia punya panjang dan lebar. Yaitu adalah proses menuju Indonesia merdeka. Jadi hari ini kita belajar hanya sampai di persiapan Indonesia merdeka. Kalian sudah boleh mendengar dan juga sudah boleh menonton di channel dari BTKI itu. Kalian sudah tahu bahwa bagaimana perjuangan bangsa Indonesia termasuk pemudanya untuk bisa mencapai kemerdekaan. Karena itu diharapkan dari kalian, generasi muda yang hidup di alam kemerdekaan ini, kita harus menjaga, merawat apa yang telah dipelopori dan diperjuangkan oleh orang muda, oleh pendahulu kita, sehingga keutuhan negara Indonesia ini tetap ada sampai selamanya. Terutama kalian dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak sekali kalian mendengar apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan ada juga mereka yang tidak menginginkan apa yang dilakukan pemerintah. Tapi sebagai kalian generasi muda, mari kita mengikuti anjuran pemerintah untuk bagaimana merawat Indonesia yang sudah ada sejak 1945. Itulah yang Ibu terangkan di pagi ini. Biarlah semuanya itu dapat disimak dengan baik, dan kalian akan menjadi orang-orang muda, generasi-generasi muda NKRI yang tetap ada di hati kalian. Terima kasih. Mari kita berdoa sebelum menyelesaikan. Selesai, sampai ketemu 2 minggu depan. Oke sahabat cerdas,
Nah, itu tadi ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Megi bagi sahabat cerdas semuanya. Pembelajarannya yang tadi ya temanya itu tentang proses menuju Indonesia merdeka. Nah, banyak sekali ya informasi, pembelajaran, pengetahuan yang dibagikan bagi sahabat cerdas semuanya melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Megi di hari ini. Jadi Ibu Megi juga menjelaskan bagaimana sebelum Indonesia merdeka ada janji kemerdekaannya dulu. Terus ada juga penyerbuan tentara peta di Blitar yang pada tahun 1945. Dan sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan itu ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Indonesia menyatakan untuk merdeka. Di antaranya yaitu pembentukan BPUPKI, kemudian pembentukan PPKI, ada juga bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, dan yang keempat yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya bagi sahabat cerdas semuanya tentang teks proklamasi yang beredar, yang dimana kan ada dua. Yang pertama itu melalui tulisan tangan yang memang itu merupakan contoh, itu merupakan teks proklamasi yang asli. Jadi ditulis tangan, sedangkan yang pengetikannya itu yang dibuat dalam pengetikan itu ya, itu merupakan yang sudah diedit dari teks proklamasi yang asli yang dari tulisan. Nah, itu ya sahabat cerdas pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Megi. Dan bagi sahabat cerdas yang masih ingin melihat atau tadi ketinggalan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Megi, nah kalian bisa langsung kunjungi ya channel BTKI Maluku. Kalian bisa langsung lihat proses pembelajaran di hari ini ya, hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Nah, di situ bisa langsung sahabat cerdas melihat pembelajaran mata pelajaran sejarah yang diajarkan oleh Ibu Megi, khususnya hari ini untuk proses menuju Indonesia merdeka. Oke sahabat cerdas, nanti di lain kesempatan di minggu depan ya, pastinya masih di hari Kamis, Ibu Megi akan kembali lagi bagi sahabat cerdas semuanya untuk melakukan pembelajaran bersama dengan sahabat cerdas pastinya dengan tema pembelajaran yang berbeda pula. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Megi. Kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran berikutnya bersama dengan guru yang lain lagi. Untuk itu bagi sahabat cerdas semuanya tetap stay untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program pembelajaran kita Huele Par Belajar. Nah, ini satu tembang lagu.